Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kami dari Ponpes Yatim Piatu melalui channel Talang Air Kehidupan ini akan sedikit mengulas tentang fitrah seksual menurut ajaran Islam. Marilah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Gorizah atau naluri seks. Gorizah dapat diartikan dengan nafsu syahwat, yakni kekuatan insting atau naluri seks yang dimiliki oleh manusia. Naluri yang dimiliki laki-laki dan perempuan yang mempertemukan mereka. Dengan adanya nafsu syahwat ini, maka keturunan manusia berlanjut terus-menerus. Mendidik nafsu syahwat agar sesuai dengan nilai-nilai Islam merupakan suatu keniscayaan, sehingga ia menjadi nafsu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tujuan terbentuknya sakinah, mawaddah, warahmah dalam sebuah rumah tangga yang mampu mendidik keturunannya untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga manusia terbebas dari perbuatan zina. Nafsu syahwat itu adalah naluri yang terkuat di antara naluri-naluri lainnya. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 14. Dihiasi hidup manusia dengan keinginan kepada wanita dan anak-anak, kekayaan yang melimpah dari emas dan perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup manusia di dunia dan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat kembali yang baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang suami yang memandang istrinya dan istrinya pun memandangnya dengan syahwat, maka Allah akan memandang dua insan tersebut dengan pandangan rahmat. Dan jika suami itu memegang telapak tangan istrinya dengan maksud mencumbunya atau menjimaknya, maka dosa-dosa kedua insan itu akan berjatuhan dari sela-sela jemarinya. Hadis riwayat Maisyarah bin Ali dan Imam Rafi'i dari Abu Sa'id Al-Khudri. Nafsu syahwat ini memberikan nikmat yang tertinggi dan dia dimiliki oleh setiap manusia. Terlepas dari kedudukan sosialnya, nikmat yang merata di antara nikmat manusia dan nikmat yang diingini oleh setiap manusia. Nah, nafsu syahwat ini pula yang merupakan nafsu seks yang dapat menjerumuskan manusia ke jurang kejahatan seperti pembunuhan, perampokan, dan pemerkosaan. Pembunuhan pertama yang terjadi pada anak-anak Adam dan Siti Hawa sebagai bapa dan ibu manusia yang pertama karena seks.
Nafsu seks ini begitu besar bahayanya, sehingga Nabi Yusuf alaihissalam sendiri tidak luput dari dorongannya, sehingga ia hampir terjatuh kepada kejahatan. Andai Allah subhanahu wa ta'ala tidak melindunginya, sebagaimana dalam surat Yusuf ayat 24 dan 25. Sesungguhnya perempuan itu memang suka kepadanya, dan dia pun suka pula kepadanya. Dan mereka akan melakukan hubungan seks andai kata Yusuf tidak melihat tanda dari Robnya. Begitulah kami hindarkan kesalahan dan perbuatan keji daripadanya. Sesungguhnya dia termasuk hamba kami yang terpilih. Ayat 24. Dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu, dan wanita itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak kedua-duanya mendapati suami wanita itu di muka pintu. Wanita itu berkata, apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serong dengan istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan azab pedih? Ayat 25 surat Yusuf. Nafsu syahwat itu terbagi dua, yaitu nafsu syahwat yang tidak dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dan nafsu syahwat yang dirahmati Allah subhanahu. Nafsu syahwat yang tidak dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala adalah nafsu liar yang menjerumuskan manusia ke dalam zina, perkosaan, dan pembunuhan. Nafsu tersebut dibimbing oleh syaitan. Ia akan membawa manusia kepada kemaksiatan yang dilarang dan diharamkan. Nafsu tersebut antara lain, pertama, onani atau masturbasi dengan melakukan berbagai tindakan hingga menghasilkan orgasme. Di dalam Islam dinamakan kawin tangan, sebagaimana yang diucapkan Rasulullah SAW. Allah mengutuk orang yang kawin bersetubuh dengan tangannya. Bagi seorang remaja yang belum sanggup untuk menikah, maka solusi yang ditawarkan Islam adalah memberikan cara sublimasi energi seks, libido, yaitu berpuasa. Hai pemuda, siapa yang telah sanggup kawin, maka kawinlah, karena kawin itu lebih dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan siapa yang belum sanggup kawin, maka berpuasalah, karena berpuasa akan mengurangi nafsu syahwat atau sebagai benteng. Kedua, zina, yaitu sanggama di luar nikah. Semua bentuk zina dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana dalam surat Al-Isra ayat 32. Janganlah kamu dekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan jalan yang buruk. Di antara bentuk zina ini adalah pacaran, berhalbat, dan lain-lain. Ketiga, homoseksual atau lesbian, yakni perbuatan untuk mendapatkan kepuasan seks dengan sesama jenis. Hal ini pernah terjadi di masa Nabi Lut alaihissalam ketika mereka tidak menghiraukan larangan tersebut. Lantas Allah menghancurkan mereka dengan hujan batu seperti terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 8. Dan kami turunkan kepada mereka hujan batu. Maka perhatikanlah kesudahan orang-orang yang Adapun nafsu syahwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala adalah melalui sebuah pernikahan yang suci yang akan membawa manusia kepada kebahagiaan, kesenangan dunia dan akhirat. Nafsu yang memberikan kesenangan seks yang optimal dalam senggama yang dihalalkan, karena dilakukan setelah adanya perikatan pernikahan.
Ia merupakan ibadah dan sangat dianjurkan oleh Islam karena merupakan sunnah Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, nikah itu adalah sebagian sunnahku. Maka orang-orang yang tidak mengamal sunnahku, dia tidak termaksud aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.